Pengertian metodologi studi Islam secara etimologi adalah menurut bahasa etimologi, yakni berasal dari bahasa Yunani, dan metode ini adalah suatu ilmu tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan metode itu yakni berarti ilmu bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dan metode ini dapat juga disebut sebagai pengajaran atau penelitian. Dan jika untuk metodologi studi Islam secara terminologi adalah metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Dan tujuan untuk mempelajari metodologi yaitu adalah metodologi studi Islam adalah untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Agama Islam juga merupakan agama rahmatan lil alamin untuk semua umat, karena agama Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah. Nomor 2, dapat kita ketahui bahwasanya studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi, tetapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Kalau secara materi itu sudah dapat diduga, di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat, karena materi Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu, yaitu seperti dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir dan lain sebagainya. Jawaban nomor 3, A. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek norma-norma ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. B. Pendekatan antropologis, yaitu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat keagamaan yang bertumbuh dan berkembang pada masyarakat. Yang C. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya dalam memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. D. Pendekatan teologis, yaitu sebuah upaya untuk memahami eksistensi Tuhan dan sebagai konsep nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga terjadi sebuah agama. E. Pendekatan historis atau sejarah, yaitu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari secara sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. F. Pendekatan psikologis, dalam studi Islam mempunyai peran signifikan untuk menjelaskan gejala lahiriah orang beragama. 4. Studi Quran adalah ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Quran, pengetahuan tentang surah Mekah dan Madinah, An-Nasih wal Mansukh, Al-Muhkam wal Mutasabi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau metode, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode muqarin, dan metode maudul. Fungsi hadis dalam Al-Quran yaitu sebagai bayan atau at-takrir atau memperjelas isi dalam Al-Quran. Hadis dalam sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan atau teks hadis. Maksudnya sanad adalah rangkaian perawi yang menukilkan teks hadis dari sumber pertama. Fungsi matan yaitu menurut ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat.